Jumpa lagi bersama Tabula, teman belajar dan bertumbuh. Sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Salam kenal, nama saya Jayadi Direstui, biasa dipanggil Jai. Jadi saya adalah co-founder dan CEO dari Asa Berdaya. Tuh, jadi kalau boleh izin sedikit nih memperkenalkan Asa Berdaya. Jadi apa itu Asa Berdaya? Kalau nama lengkapnya adalah PT Asa Karsa Bersama. Tuh, jadi kami ini adalah wirausaha sosial yang bergerak di bidang kesehatan mental. Kami sendiri punya misi untuk memberikan dukungan kepada komunitas agar mereka bisa berdaya secara kesehatan mental. Hal ini kami wujudkan melalui kegiatan konsultasi, seminar, workshop, pelatihan, desain intervensi, dan lainnya yang nantinya akan mendorong kemandirian organisasi yang kami bantu dalam mengembangkan diri mereka sendiri di masa yang akan datang. Sehingga nantinya mereka bisa bantu lagi teman-teman lainnya. Kurang lebih seperti itu, Syafira, perkenalan saya. Iya, menarik banget ya Kak Jaidi. Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, hari ini kita akan membahas topik yang menarik banget dan nggak jauh-jauh nih sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang decision making. Nah, Kak Jaidi mungkin dalam kehidupan kita itu pasti selalu diberikan oleh banyak pilihan nih. Mulai dari ketika kita bangun pagi, kita ingin melakukan aktivitas, kita akan diberikan pilihan mulai dari ingin makan dulu kah atau mandi dulu kah, gitu kan Kak. Iya, Nah, betul. dalam membuat keputusan tuh ternyata kita tuh bisa loh mempelajarinya. Nah, untuk tahu lebih dalam lagi bisa aku tanya ke Kak Jadi, kenapa sih kita itu harus membedah decision making ini lebih dalam lagi sih Kak? Oke, pertanyaan penting banget ya, Syafira. Gitu. Tadi kamu udah sempat mention kalau kita tuh di dalam satu hari tuh buat banyak banget keputusan. Ya, jadi ada penelitian gitu yang meneliti ada berapa banyak sih kita buat keputusan dalam satu hari. Ternyata totalnya itu ada 35.000 keputusan. Kayak wah banyak banget ya. Terus ada data tambahan dari penelitian lain yang bilang kalau keputusan dalam konteks atau dalam hal makanan aja, kita tuh buat keputusan sekitar 200 sampai 300 keputusan di dalam satu hari. Ya kalau kita ambil contoh gitu ya, kita di dalam keseharian kita, misalnya kita bangun tidur, kemudian pas bangun tidur aja tuh kita udah dihadapkan dengan pilihan, ya teman-teman. Ada matiin alarm, kemudian pilih kita bisa tidur lagi, atau kita mau langsung ke toilet, atau kita mau ambil air putih dulu, atau kita mau buka handphone dulu, atau mau beresin tempat tidur, atau langsung mandi, dan segala macamnya. Ya, kalau kita terus-terusan gitu dalam satu hari, memilih gitu di total ya kurang lebih bisa 35.000 keputusan. Nah, pertanyaannya tadi sederhana ya, gitu. Nah, kita kan buat keputusan sekitar 35.000 dalam satu hari. Terus buat apalagi belajar, ya kan udah banyak, gitu. Nah, sebenarnya kita belajar atau membedah lebih dalam tentang decision making, kenapa sih, gitu. Ketika keputusannya itu punya dampak yang besar untuk kita, dan ketika keputusannya itu punya resiko besar buat kita. Ya, jadi kita perlu lebih matang lagi, perlu lebih hati-hati lagi ketika keputusannya punya dampak yang besar dan punya resiko yang besar. Ya, contoh, ini contoh sederhana kalau kita balikin ke dalam kehidupan relasi. Ya, misal kalau saya nih suka sama perempuan gitu, suka sama cewek gitu, saya mau ngebet deketin. Nah, itu kan impact dampak sama resikonya tidak gitu besar ya. Deketin gitu, dideketin mah deketin aja. Tapi ketika saya memutuskan nih gitu mau pacaran sama dia, gitu itu udah beda lagi tuh. Ya, dampaknya udah lebih tinggi, resikonya juga udah lebih tinggi lagi. Lalu kalau misalnya mau milih dari pacaran mau menikah sama dia, itu lebih tinggi lagi, dampaknya lebih tinggi, resikonya juga makin besar. Ya, makanya kalau ngomongin pernikahan itu kan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tugasnya adalah membantu kita dalam membuat keputusan terkait pernikahan, gitu ya. Ada konselor pernikahan, ada psikolog pernikahan, psikolog relasi, atau misalnya kalau terkait acara tuh ada wedding organizer dan segala macamnya. Ya, jadi
Kalau dibalikin lagi gitu, kenapa penting? Ya, Syafira, pertama supaya kita bisa mendapatkan keputusan yang paling optimal. Kedua, supaya kita bisa mengurangi resiko akibat kalau kita nih amit-amit salah mengambil keputusan. Itu sih kurang lebih. Oke, jadi ternyata mempelajari decision making lebih dalam itu sangat penting banget ya biar kita itu terhindar dari resiko yang justru menyebabkan diri kita di dalam lingkup yang salah gitu ya Kak. Ya, Nah kalau boleh betul. tahu nih, ya. Oke. Nah kalau prosesnya sendiri dalam decision making itu seperti apa sih Kak cara kita untuk memutuskan sesuatu yang tepat gitu Kak? Oke, prosesnya ya menarik banget ya. Kalau ngomongin proses, itu saya coba jabarkan itu dari konsep yang sederhana, jadi yang cukup general sehingga teman-teman tuh bisa pakai gitu ya, terapkan di banyak konteks ya, di banyak situasi kehidupan gitu. Kalau menurut saya gitu proses decision making itu dalam membuat keputusan itu kita bisa bagi menjadi 5 proses, 5 langkah. Yang pertama itu adalah kendalikan diri. Jadi langkah pertama adalah kendalikan diri dulu. Kenapa? Gini, kalau kita mau berpikir logis ya, kita mau mikir logis gitu, maka kita perlu menyalurkan energi badan kita ya, yang ada di badan kita, yang ada di otak kita ke bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Ya, prefrontal cortex. Itu posisinya ada di jidat kita di bagian atas kepala kita gitu. Nah, karena nyari semua fungsi logis kita itu bekerjanya ada di sana, di bagian itu. Sedangkan kalau kita sedang terbawa emosi dalam tanda kutip, maka energi yang ada di badan dan otak kita itu fokusnya bukan ke sana, tapi fokusnya ke bagian otak atau fungsi yang lain. Yang tujuannya adalah survival mode atau mode bertahan hidup. Atau mungkin teman-teman sering dengar namanya adalah fight, flight, atau freeze response. Ya, kita bertarung, lari, ataupun diam. Ya, jadi kenapa penting? Ya karena kita butuh kendalikan diri dulu untuk bisa mengaktifkan si otak logis kita tadi. Gitu. Saya sharing sedikit gitu 2 cara sederhana yang bisa kita lakukan gitu untuk membuat kita lebih tenang sehingga kita bisa kendalikan diri sendiri dengan memanfaatkan apa yang sudah ada di tubuh kita sendiri. Dan oh ya 2 cara ini itu sudah based on penelitian ya, jadi udah valid secara sains gitu. Cara pertama adalah dengan teknik pernafasan. Ya, caranya gimana? Caranya dengan 2 kali tarik nafas berurutan lewat hidung, kemudian 1 kali hembuskan nafas panjang lewat mulut. Ya, jadi 2 kali tarik nafas berurutan lewat hidung, kemudian 1 kali hembuskan nafas panjang lewat mulut. Ya, teman-teman bisa lakuin sekarang ya. Jadi kayak, jadi 2 kali tarik nafas, lalu 1 kali hembuskan nafas. Ya, itu cara pertama ya bisa dilakukan kapanpun dari manapun. Cara kedua adalah dengan tutup mata. Ya, tutup mata ini sebenarnya sederhana banget karena seolah-olah tuh kita sedang kasih pesan ke badan kalau semuanya itu kondisinya lagi baik-baik aja gitu. Sehingga membuat badan kita itu merasa lebih tenang. Ya, jadi ada 2 teknik tadi, pernafasan dan juga tutup mata. Ya. Kalau teman-teman nih belajar atau mendalami lebih dalam terkait mindfulness gitu ya, pasti nggak jauh-jauh juga dari teknik nafas lalu tutup mata. Ya, jadi emang karena 2 teknik ini tuh teknik yang paling mudah dan paling kuat sebenarnya untuk bisa kita pakai. Ya. Jadi langkah pertama sudah, yaitu kendalikan diri. Kita masuk ke langkah kedua ya teman-teman. Langkah kedua adalah kita melihat masalahnya itu dari 3 sudut pandang. Ya, dari sudut pandang saya, dari sudut pandang dia, atau maksudnya tuh pihak yang bersinggungan dengan kita, dan sudut pandang netral. Ya, karena seringkali ini kalau kita lagi terhimpit masalah gitu ya, yang kita lihat tuh sudut pandang kita doang. Di mana itu bisa aja, atau mungkin kalau buat saya tuh kemungkinan besar tuh kita akan bias ya, kita akan kurang oke gitu dalam mengolah informasinya. Sehingga dengan tiga sudut pandang, harapannya kita bisa melihat masalahnya itu lebih luas, lebih komprehensif lagi. Itu cara kedua, melihat masalah dalam 3 sudut pandang. Langkah ketiga, itu yang bisa dilakukan adalah filter informasinya. Apa yang difilter? Ada 2, teman-teman. Pertama adalah fakta, kedua adalah opini.
Ya, jadi kita ketika dapat informasi nih dalam membuat keputusan, dilihat dulu nih mana yang fakta, mana yang merupakan opini. Ya, contoh fakta kayak gini nih. Tinggi badan Jayadi itu 165 cm. Ya, opini, kalau opini contohnya kayak gini. Oh, kalau tinggi badan 165 cm tuh masih oke kok gitu kalau buat standar Indonesia. Nah, itu udah opini tuh. Ya, teman-teman bisa bedain ya antara fakta dan opini ya. Gitu. Jadi kita harus filter dulu nih si fakta dan opininya. Gitu. Kemudian langkah ketiga tadi sudah filter informasinya. Kita masuk ke langkah keempat, yaitu membuat alternatif solusi. Ya, jadi kita buat ya jangan satu alternatif aja, ya bikin minimal dua lah. Dua alternatif solusi, terus kemudian kita coba jalankan dengan namanya teknik thought experiment. Ya, sederhananya itu maksudnya apa? Kita mencoba menjalankan solusi tersebut di kepala kita ya sebelum coba beneran. Ya tujuannya ya biar kita bisa ngerasain ya atau ngelihat gitu kira-kira ada celah di mana, sudah baik di mana, ada potensi resikonya di mana. Kemudian ketika kita mau memilih solusi mana yang mau kita jalankan, ini yang penting juga teman-teman, pilihlah solusi yang paling kita bisa kelola resikonya. Ya karena kalau ngomongin decision making gitu, it's all about resiko gitu ya. Tinggal kita pilih aja nih resiko mana yang kita bisa tanggung, yang kita bisa kelola gitu. Jadi langkah keempat tadi membuat alternatif solusi. Lalu kemudian masuk ke langkah kelima, ya kita cek kembali teman-teman. Kita cek kembali tadi solusinya sudah kita jalankan, kita lihat kembali apa yang masih kurang berjalan, apa yang masih kurang optimal gitu. Biasanya yang bisa dilihat itu kita bagi dua aja. Pertama itu situasi yang dapat kita kendalikan dan kedua situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Ya contoh situasi yang tidak dapat kita kendalikan itu pandemi. Ya kita ibaratnya di tahun 2021 ini udah buat rencana nih, rencana hidup gitu ya. Mau ini, mau itu gitu. Udah buat setiap bulannya udah rapih gitu, udah siap dijalankan. Tiba-tiba COVID tinggi lagi nih kayak minggu ini. Ya jadi ya itu tidak bisa kita kendalikan, tapi yang kita harus fokuskan adalah hal-hal apa yang kita bisa kendalikan. Ya, jadi kita cek kembali, kemudian kita fokus terhadap hal-hal apa yang kita bisa kendalikan. Karena kalau kita pusingin hal yang kita tidak bisa kendalikan, ya itu jadi berujung bisa stres ya jadinya ya. Karena gimana cara mengontrol pandemi gitu. Karena pandemi itu faktornya nggak cuma kita sendiri, tapi banyak faktor lainnya. Ada kesehatan, vaksin, dan segala macamnya. Sebagai contoh. Gitu sih. Jadi kalau saya recap gitu dari pertanyaan Syafira ya, kayak apa saja sih proses dalam membuat keputusan. Kalau saya gitu menjabarkannya ada 5. Pertama, kendalikan diri. Kedua, kita lihat masalahnya dulu dengan 3 sudut pandang. Lalu yang ketiga itu kita melakukan filter informasi, bedakan antara fakta, bedakan opininya. Langkah keempat itu kita membuat alternatif solusinya. Lalu kita pilih aja solusi yang paling kita bisa kendalikan atau kelola resikonya. Lalu yang kelima kita cek kembali gitu dan kita fokuskan ke dalam masalah-masalah yang dapat kita kendalikan. Gitu sih Syafira secara sederhananya. Oke, ternyata tadi ada 5 proses dalam decision making itu sendiri. Tapi gimana sih Kak kalau misalnya kita itu lagi dihadapkan dalam situasi yang memaksa kita tuh untuk memutuskan sesuatu dengan waktu yang singkat dan akhirnya membuat kita tuh justru tertekan nih sampai tidak bisa berpikir jernih dan tidak bisa melaksanakan 5 teknik dalam 5 proses dalam decision making itu. Terus gimana sih Kak caranya? Oke, thank you Syafira. Emang kadang-kadang nih ya kita itu kan dalam kondisi yang ideal kita bisa punya waktu lah buat melakukan 5 langkah itu. Cuman kalau tidak ideal seperti apa gitu. Pertama, tetap kita harus kendalikan diri dulu ya Syafira. Maksudnya kalau kita cepat-cepat buat keputusan gitu, ujung-ujungnya biasanya ya kadang-kadang kita nggak puas sama keputusan kita gitu karena keputusannya itu didorong atau berlandaskan oleh emosi. Gitu. Jadi sebisa mungkin ketika mepet banget nih, jalankan langkah pertama dulu, dikendalikan diri dulu.
tadi dengan tips-tips yang tadi sudah saya sampaikan gitu, pakai teknik pernafasan ataupun merem sebentar, kemudian langsung aja gitu kita bedain antara fakta dan opininya, kemudian kita nggak perlu jalanin thought eksperimen ya, langsung aja kita dari fakta dan opini yang sudah ada, gitu kita lihat nih mana yang paling kita bisa kelola resikonya. Itu secara umum seperti itu saya kira kalau mau cepat langkahnya gitu. Oke, ternyata ada juga langkah yang lebih singkat ya Kak, untuk bagaimana cara untuk mengambil keputusan. Nah, Betul. kalau misalnya, ya oke. Dan, tapi kalau misalnya kita dihadapkan juga nih, misalnya kita udah ngambil keputusan yang menurut kita tuh benar, udah menjalankan proses tersebut, udah berusaha mengevaluasi juga, tapi justru kita masih merasa kayaknya keputusan itu bukan keputusan yang tepat deh, karena kita tuh dihadapkan dalam resiko yang justru merasa menjebak diri kita, lalu juga mempengaruhi orang sekitar kita, dan juga malah membuat orang-orang sekitar kita itu justru menyalahkan atas keputusan yang telah kita buat. Nah, kalau dalam posisi seperti itu kan pasti buat kita justru akan stres banget ya, Kak. Dan akhirnya malah justru menyalahkan diri kita sendiri atas keputusan yang telah kita buat, padahal kita itu udah melakukan proses yang tadi Kak Jayadi sebutkan. Nah, gimana sih Kak cara kita itu untuk mengolah pikiran kita untuk menerima atas keputusan kita yang telah dibuat, walaupun keputusan itu bukan keputusan yang terbaik lah misalnya, karena masih ada resiko yang dibuat gitu. Oke, Syafira. Jadi kalau misalnya kita nih, itu kan saya nangkepnya itu adalah kalau kita nih sampai amit-amit ya salah membuat keputusan, terus gimana nih ngelola terutama tekanan yang kita terima ya. Sebenarnya kita perlu pahami ya bahwa kalau ngomongin decision making gitu dari teorinya sendiri, itu decision making itu bukan satu proses ya, bukan one step proses, tapi merupakan proses yang berkelanjutan. Ya, ketika kita pahami secara fundamental seperti itu, harusnya gitu kita siap ketika keputusan kita itu ya tidak bisa menyenangkan banyak pihak lah gitu, ataupun misalnya nanti kita salah ya. Tapi jangan takut ya untuk kembali lagi gitu, untuk tetap melihat masalah lagi, kita tenangkan diri lagi, kita cek lagi fakta opininya, kita cek lagi solusinya, alternatifnya, dan kita coba jalankan lagi. Ya karena konsep dasarnya decision making itu tentang risiko, dan decision making itu bukan proses satu langkah aja, tapi merupakan proses yang berkelanjutan. Sehingga kalau misalnya amit-amit nih kita salah, ya kita jangan takut untuk coba lagi gitu. Kecuali kita udah nyerah ya, udah nyerah aja, itu beda cerita. Tapi kalau kita masih tetap punya semangat gitu ya buat menyelesaikan masalahnya, kita ya mau nggak mau perlu mengulang lagi prosesnya gitu. Gitu sih Syafira. Oke. Selanjut ya teman-teman. Tadi kan Syafira bertanya tentang kalau gimana kita punya tekanan ya, terus kita anggapnya salah memilih gitu. Terus apa yang tadi apa yang kita bisa lakukan gitu. Tadi saya sudah coba jawab. Saya mau sharing satu hal lagi gitu yang mungkin cukup bisa berguna buat teman-teman. Seperti ini. Jadi apa sih yang kita perlu punyai gitu untuk dapat memaksimalkan decision making kita. Ya, jadi apa yang perlu kita punyai untuk dapat memaksimalkan decision making kita. Ya, sebenarnya gini, itu sebenarnya mengacu ke tools apa, senjata apa, dan tanda kutip yang kita bisa pakai. Tapi sebenarnya kayak gini nih, ketika kita berbicara mengenai tools apa atau senjata apa atau teori apa, itu sebenarnya tergantung sama konteks. Maksudnya konteks itu apa? Tergantung pada keilmuan, tergantung pada pekerjaan kita. Ya, sebagai contoh, cara berpikir atau decision making tools punya profesi dokter dan psikolog beda. Ya, antara psikolog dengan fisikawan beda. Antara fisikawan dengan teknik mesin engineering beda. Antara engineering dengan pekerja seni juga berbeda. Ya, jadi sebenarnya tergantung sama konteksnya. Namun, saya mau sharing satu konsep yang sebenarnya cukup umum atau cukup general yang dapat kita pakai untuk bisa membantu kita dalam membuat keputusan. Ya,
Nama konsepnya itu adalah mental models. Ya, mental models. Itu apa? Teman-teman bisa cari aja dulu di Google ya. Ketik aja mental models, nanti ada banyak tuh contohnya dan apa aja. Cuma saya coba jelaskan sedikit. Jadi mental models itu apa? Adalah suatu kerangka berpikir yang fungsinya adalah membantu kita untuk lebih memahami dunia, kemudian membantu kita untuk menjelaskan ya bagaimana sih suatu hal bekerja, membantu kita untuk menjelaskan bagaimana suatu hal saling berhubungan ataupun terkoneksi satu sama lain, dan kalau kita kembalikan ke dalam konteks decision making, itu membantu untuk mempercepat dan mempermudah kita dalam membuat keputusan. Ya, mental models. Jadi saya sharing sedikit 3 mental models yang saya pegang. Itu nanti teman-teman bisa cari sendiri di Google. Yang saya pegang itu ada 3, gitu saya sharing sedikit. Semoga teman-teman bisa belajar ya dari apa yang pengalaman dari mental models yang saya pegang. Itu. Mental models pertama itu yang saya pegang adalah namanya first principle thinking. Ya, first principles thinking. Itu apa? Itu mental models ini mengajak kita untuk berpikir seperti sedang membangun suatu piramid. Ya, maksudnya apa? Kita perlu punya pengetahuan dasarnya terlebih dahulu sebelum kita bisa membangun ke atas. Ya, jadi seolah-olah tuh kita bangun dulu dasarnya, kita perlu punya pemahaman dasarnya dulu, pemahaman fundamentalnya dulu, baru kita bisa membangun ke atas. Ya, caranya gimana sih cara pakai mental models ini? Cara pakainya adalah ketika kita menjumpai gitu ya suatu konsep atau suatu pun masalah gitu, kita bedah konsep tersebut sampai pada titik tidak bisa dibedah lagi ataupun sampai titik terkecil. Contohnya nih ya teman-teman, kita pakai contoh COVID aja gitu ya, karena COVID relate dengan kita semua ya. Contohnya kayak gini, gimana sih cara mengurangi resiko terkena COVID? Jawabannya pakai masker. Oke. Kenapa pakai masker? Jawabannya, karena virusnya dapat menyebar lewat udara. Oke. Kemudian, apa sih yang tersebar di udara? Jawabannya, oh ternyata jawabannya adalah dropletnya, atau tetesan air kecilnya itu. Kemudian, kalau ternyata droplet, berarti bisa dong kita terkena dengan droplet yang sudah menempel di suatu barang atau suatu tempat gitu ya. Bisa. Oke, terus gimana sih cara menghilangkan virus yang ada di droplet? Oh, ternyata virusnya bisa mati dengan sabun. Ya, maka dari itu, solusi lainnya adalah kita perlu cuci tangan ataupun semprot disinfektan. Ya, jadi semoga teman-teman kebayang ya, itu dari berawal yang kita cuma tahu bahwa virus COVID itu bisa dicegah dengan masker, dengan kita gali terus, kita bisa dapat info tambahan kalau virus juga dapat dicegah dengan cuci tangan. Karena intinya adalah si dropletnya itu. Ya. Itu adalah salah satu contoh kalau kita mau coba pakai mental models namanya first principle thinking. Gitu. Nah, ini info tambahan. Konsep mental models ini tuh sebenarnya sudah cukup lama ya, karena sering dipakai oleh para ilmuwan zaman dulu. Cuman kembali terkenal, tiba-tiba terkenal lagi karena dipakai oleh Elon Musk. Ya teman-teman, Elon Musk itu tuh bisa dibilang adalah ikon inovasi zaman sekarang ya. Dia punya cita-cita untuk bawa manusia itu pergi ke Mars. Ya, dia punya perusahaan roket, dia punya perusahaan mobil listrik dan mobil otomatis, dia punya perusahaan panel surya dan segala macamnya. Ya, karena dia ikon sekarang, ya ketika dia bicara tentang, oke, saya ini di hidup saya pakai first principle thinking. Maka ketika orang dengar itu, orangnya jadi adopsi banyak teknik ini, mental models ini. Nah, itu mental model yang pertama. Ya, mental model yang kedua yang saya pegang, yang saya pakai juga adalah second order thinking. Ya, second order thinking. Itu apa? Jadi mental model itu tuh kita diajak untuk berpikir seperti seolah gitu ya, kita sedang bermain biliar. Ya, kita diajak untuk berpikir konsekuensi tambahan yang kemungkinan dapat terjadi dari yang kita lakukan. Ya, contohnya kita kembalikan aja ke COVID ya, karena COVID itu relate dengan kita semua sekarang. Contoh, ini situasi lagi COVID, gitu, terus tiba-tiba kita bilang, bosen di rumah, pengen pergi nongkrong di kafe, di coffee shop. Oke,
kalau kita pakai second order thinking gitu ya, kita lihat konsekuensi pertamanya, kita jadi nggak bosen. Ya karena kita keluar, kita jadi nggak bosen. Tapi kalau kita mikir konsekuensi lainnya, ya konsekuensi kedua gitu, kita bisa aja terkena COVID-nya gitu dan jadi menularkan orang di rumah. Kalau kita mikir konsekuensi lainnya gitu bisa aja misalnya kita dalam 2 minggu ke depan itu ada hal penting, kemudian kita bisa aja batal ya karena kita harus isolasi mandiri. Ya itu adalah second order thinking contohnya. Jadi kita lihat terus konsekuensinya. Kemudian ini tuh kalau dilihat ya second order thinking itu mirip ya sama negative thinking gitu ya. Karena tuh seolah-olah tuh kita mikirin suatu masalah ataupun suatu fenomena itu begitu panjang dan dalam, ya. Tapi sebenarnya berbeda teman-teman. Kalau teman-teman ingat konsep langkah ketiga, yang adalah bedakan antara fakta dan opini, gitu. Yang membedakan pada negative thinking itu kita fokusnya pada opini saja. Ya, sedangkan pada second order thinking ini kita fokusnya pada fakta. Ya, negative thinking itu kadang-kadang yang diambil tuh ya opininya aja gitu. Banyak opini aja. Sedangkan kalau kita mau pakai konsep ini, kita mau mengadopsi mental model ini, yang kita harus fokuskan adalah faktanya. Gitu. Itu yang kedua ya teman-teman, mental model kedua yang teman-teman bisa terapkan. Kemudian mental model ketiga, itu yang saya pegang, namanya cukup aneh, ya, namanya ini. Map is not the territory. Map is not the territory. Cari aja di internet. Ya, maksudnya apa? Di sini tuh kita diajak untuk memahami bahwa suatu peta bukanlah gambaran sebenarnya dari suatu wilayah. Ya, saya ulangin, ini bahwa suatu peta itu bukanlah gambaran sebenarnya dari suatu wilayah. Contoh, teman-teman kalau buka Google Map, ya aplikasi Google Maps teman-teman, itu Google Maps itu kan adalah diibaratkan sebagai gambaran suatu wilayah ya. Tapi sebenarnya Google Map itu kan tidak menjelaskan lebar jalan, tidak menjelaskan tinggi bangunan, besar bangunan, dan segala macamnya. Ya, jadi si Google Map itu tuh sebenarnya adalah potret atau gambaran saat itu aja, bukan yang sebenarnya, yang sedang terjadi. Artinya kalau misalnya ada gempa gitu ya, ataupun ada bangunan hilang gitu amit-amit, ya perlu ada update dulu di sistemnya, dan ya kalau misalnya real time itu tidak bukan yang sebenarnya. Contoh lain, kalau misalnya teman-teman mesen makanan online, ya zaman sekarang pesan makanan tuh udah online ya. Terus antara alamat teman-teman dan titik di peta itu nggak sama, ya ujung-ujungnya drivernya bisa salah antar. Ya itu contoh ya, antara yang tertera di peta, di map, sama yang tertera di sebenarnya itu bisa aja berbeda. Gitu. Terus intinya apa sih? Inti map is not the territory ini tuh kita diajak untuk melihat lebih dalam dan detail ketika kita melihat suatu hal. Ya, kita diajak untuk don't judge a book by its cover ya. Jangan melihat buku itu dari sampulnya aja. Gitu. Jadi mental models-nya ada 3 gitu kalau mau saya recap tadi yang saya pegang. Pertama adalah first principle thinking, kedua second order thinking, dan yang ketiga itu map is not the territory. Ya, ada banyak teman-teman mental models, teman-teman bisa search saja di Google gitu. Ada yang adopsi dari keilmuan fisika, ada yang dari matematik, ada yang dari biologi, ada yang dari psikologi, dan segala macamnya. Ya, cuman kalau ditanya nih, yang kalau buat saya ini yang paling lama saya pegang, yang paling awal saya pegang dan masih sampai sekarang saya pegang itu adalah first principle thinking. Ya karena ya itu membantu saya di pekerjaan saya ya, ketika melihat suatu masalah, ketika mempelajari sesuatu, saya mencoba untuk membedahnya itu lebih uh, bedahnya lebih kecil-kecil lagi, saya coba bedahnya lebih dalam lagi. Gitu sih kurang lebih. Uh, Kurang lebih seperti itu, Syafira. Jadi kalau ditanya apa sih yang kita perlu punyai gitu untuk bisa memaksimalkan decision making kita bisa punyain belajar satu konsep namanya mental models gitu. Tadi saya sudah jelaskan mental modelsnya itu apa dan ada apa aja. Itu Syafira. Oke, makasih Kak Jaidi. Maaf ya tadi ada masalah gangguan sinyal dan jaringan, jadi Siap. agak terus tadi.
tadi menarik banget ya, kita membahas tentang bagaimana, membedah lebih dalam decision making itu seperti apa, lalu prosesnya dan juga cara untuk memaksimalkan decision making itu. Nah mungkin, mmm, bisa aku buka aja ya kali ya Kak, buat sesi tanya jawabnya dengan teman-teman yang lain. Boleh boleh. Kan yang ingin, menanyakan mengenai decision making bisa banget raise hand terlebih dahulu, nanti akan aku persilahkan untuk open mic. Mungkin aku mau tanya aja ya sama Kak Jaidi, Boleh, sebelum silakan. teman-teman. Aku mau tanya nih Kak, ada nggak sih faktor lain yang bisa mempengaruhi kita, sulit dalam mengambil keputusan? Misalnya, kalau misalnya itu, mungkin dari kecil kita diajari orang tua untuk tidak diberi kesempatan lah sama orang tua untuk memutuskan sesuatu sendiri, karena semuanya tuh serba diatur lah oleh orang tua. Nah, faktor seperti itu bisa nggak sih membuat, pribadi kita waktu dewasa itu sulit untuk membuat keputusan dan apakah, hal tersebut tuh bisa banget buat diubah gitu, Kak? Walaupun sebenarnya tuh udah tertanam gitu dari kecil karena ajaran dari orang tua gitu, Kak. Oke, saya kira itu, bisa banget ya kalau ditanya pengaruh dari kecil gitu, pengalaman kecil terus membuat kita gitu menjadi, misalnya, pribadi yang ragu gitu dalam membuat keputusan itu bisa banget ya. Tadi yang saya sempat, sharing ke teman-teman itu decision making dalam konteks yang lebih kecil, lebih sederhana. Tapi kalau kita melihatnya mau lebih luas lagi gitu, mau lihat dari faktornya yang sebenarnya itu udah banyak banget. Yang tadi saya Fira sebutkan itu adalah pengalaman, ya pengalaman masa kecil yang bisa, jadi, mempengaruhi kita gitu ya, dalam membuat keputusan. Kemudian kalau ngomongin hal lain tuh ya, faktor lain tuh ada juga tentang budaya gitu ya, kita hidup di budaya seperti apa gitu ya, eee, kemudian, kepercayaan tertentu juga punya, kecenderungan decision making tertentu gitu. Kemudian, teman-teman kita gitu, terus kita punya support nggak gitu, dan kita punya, terbiasa nggak gitu, kita akan cukup percaya diri nggak. Jadi dari sisi budaya, dari sisi kepribadian, dari sisi pengalaman, itu banyak banget gitu ya, akan mempengaruhi kita sebagai decision maker, gitu. Cuman kalau, tadi kan saya sempat sharing itu yang lebih sederhana ya, kalau apapun masalahnya, apapun pengalamannya gitu, kalau mau buat keputusan, ya bisa dipakai langkah sederhana tadi. Itu tapi kalau ngomongin faktor lain ya decision making itu, hal yang kompleks ya Syafira, ya makanya kalau belajar gitu tentang decision making gitu ada ilmunya, ada course-nya, itu yang ngajarin gitu sebanyak bahkan yang para leader gitu yang udah senior pun masih tetap belajar gitu cara membuat keputusan ya karena balik lagi ya keputusan itu masih, kita bisa belajar terus-menerus gitu ya. Belum ditambah dengan kita melihat faktor situasi dan ekonomi sekarang gitu ya, situasi sekarang ekonominya gimana dan segala macamnya gimana gitu, keadaan ekonomi nasional gimana, ekonomi dunia gimana, nah itu kayak, panjang banget gitu ya kalau mau jelasin. Tapi kalau intinya gitu kalau dibalikin pertanyaannya faktor lain bisa mempengaruhi nggak? Bisa banget gitu. Itu sih Syafira. Oke, jadi ternyata banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi kita itu dalam membuat keputusan ya. Mungkin aku bakal kasih kesempatan nih buat teman-teman semua yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan karena ini tuh, kesempatan yang besar banget buat kalian-kalian tanya ke Kak Jaidi langsung. Mungkin kalau misalnya teman-teman malu untuk bertanya melalui open mic bisa banget langsung chat ya, Kak. Hilang ya tiba-tiba. Mungkin ini ada Halo Kak. Kak, Oh iya ya. Halo Kak Halo. Ermil ya. iya, terima kasih ya sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Kak, aku mau nanya, ada nggak sih, jangka waktu ideal kita membuat apa sih, decision making gitu? Kan tadi, apa sih, decision making ini tuh, macem-macem ya Kak, dari yang ringan, sedang, sampai apa, sampai yang memang sangat berpengaruh gitu untuk kehidupan kita. Nah, ada nggak sih kayak waktu idealnya, kita membuat decision making tuh seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, thank you, Ermilia, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apa sih waktu ideal ya dalam membuat decision making? Ya kalau dari teorinya tuh tidak ada ya jawabannya.
Tapi kalau dibalikin ke dalam konsep keselamatan, ya kalau konsepnya itu gini, misalnya decision making tapi taruhannya adalah nyawa. Nah itu berarti kan secara logika semakin cepat semakin baik. Ya tapi kalau ngomongin terkait, oke kalau ngomongin decision making, risknya sedang, terus impact-nya sedang itu berapa lama idealnya itu tidak ada sih, Ermilia ya. Jadi tapi kalau dibalikin ke dalam konteks keselamatan diri gitu, jawabannya adalah semakin cepat semakin baik. Itu sih jawabannya. Oke, gimana Kak Emilia? Apa jawabannya sudah menjawab? Oh, baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Emilia. Nah, ini ada 2 penanya lagi nih, udah mulai panas ya pada mau tanya. Oke, Siap. mungkin dipersilakan untuk Kak Chan. Selain menunggu Kak Chan, aku akan kasih kesempatan nih untuk Kak Ira untuk bertanya. Baik. Perkenalkan, nama saya Ira. Saya berasal dari Sukabumi. Izin bertanya, Kak. Kan tadi dijelaskan untuk cara pengambilan keputusan itu kan konsepnya ada 5 tuh secara garis besar. Terus kan di nomor 3 tuh caranya memfilter informasinya, lihat mana yang fakta dan lihat mana yang opini. Saya sering bingung di antara fakta dan opini itu yang lebih penting tuh yang mana gitu loh. Terima kasih, Kak. Oke, Ira selamat malam ya. Terima kasih udah bertanya. Tadi pertanyaannya adalah di langkah ketiga, yaitu filter informasi. Itu kan kita membedakan antara fakta dan opini. Mana yang lebih penting? Jawabannya adalah kalau kita mau membuat decision making yang rasional, ya tentu saja fakta yang paling penting. Nah, teman-teman mungkin biar kegambar nih cara bedain fakta dan opini gimana sih? Opini itu biasanya diucapkan atau diutarakan tuh dari sudut pandang orang lain gitu ya, orang tertentu gitu. Itu opini gitu. Kalau fakta tuh ya fakta ya, bisa berdasarkan penelitian atau bisa fakta data sebenarnya dan segala macam. Nah, kalau kita mau membuat keputusan yang logis gitu, tentu saja jawabannya adalah fakta. Ya, tapi yang kadang-kadang ya dalam hidup ini kan nggak cuma hal yang logis saja yang kita buat keputusan ya teman-teman. Kadang-kadang kalau contoh nih, balik lagi ke relasi ya, milih pasangan tuh kadang-kadang nggak logis sih gitu ya. Karena banyak opini kita, itu saya nggak apa-apa juga. Ya, tujuannya kenapa dibedain fakta dan opini, itu ya biar kita bisa lebih nggak bias lah, kita biar lebih netral dalam buat keputusan. Tapi kalau kita memilih gitu untuk stay atau kita pegang opininya, ya tidak apa-apa juga gitu. Terutama ya kalau relasi ya, kadang ini nggak cocok nih, ini misalnya beda kepercayaan gitu ya, tapi opini saya nih yakin sama dia gitu ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita ingat di langkah keempat kita bisa kelola resikonya gitu ya, apapun yang terjadi gitu ya kita tetap bisa kelola resikonya. Itu sih, Ira, semoga menjawab ya pertanyaannya. Ya, baik. Makasih, Kak. Sama. Ya, terima kasih untuk Kak Ira yang sudah bertanya. Nah, ini aku juga ada nih pertanyaan dari salah satu teman Tabula. Ingin bertanya, Kak, kalau kita buat keputusan tapi orang tua kita nggak setuju karena menurut mereka itu tidak baik, kita harus dengerin diri sendiri atau ngikutin orang tua ya, Kak? Mungkin Kak Jayadi bisa menjawab, Kak, pertanyaannya? Oke. Jadi ini sering terjadi ya, antara yang kita mau keputusan sama pengaruh orang lain ya. Nah itu, kalau saya bilangnya adalah itu kan kita lihat di step langkah nomor 2 ya, bahwa sudut pandang saya nih sama sudut pandang orang lain, ya itu berbeda gitu. Ya dari itu kita pertama lihat dulu ya, mana yang fakta, mana yang opini gitu. Terus, baik lagi teman-teman, kalau misalnya gitu, kita punya misalnya decision-nya A gitu, terus orang tua kita bilang B, nah tetap kan pilihannya di kita ya, kita mau jalanin atau enggak gitu. Kalau misalnya mau jalanin sesuai pilihan kita, ya ingat pilihan kita gini, kita memilih pilihan dari diri sendiri, pilih A atau pilih B yang dari orang tua itu tetap ada resikonya gitu ya. Tetap ada dampaknya, tetap ada resikonya buat kita. Ya tinggal kita pilih aja itu mana yang paling kita sanggup gitu ya.
Kalau misalnya kita secara value punya nilai bahwa kita harus hormat gitu kepada orang tua, keluarga ada yang paling penting, kita harus menghormati orang tua gitu ya. Mungkin ya kita jadinya milih untuk ikutin keputusan orang tua gitu ya. Tapi beda lagi nih contohnya kalau misalnya orang lain itu dia value-nya atau nilainya adalah kebebasan gitu ya. Kebebasan pribadi, ya bisa aja dia milih sendiri gitu. Ya apapun pilihannya gitu mau milih keputusan diri sendiri atau orang tua, dilihat aja resikonya, dilihat aja dampaknya, dan kita pilih gitu ya. Kalaupun salah ya jangan takut buat kembali lagi untuk milih lagi. Ya karena tadi decision making bukan proses satu langkah gitu, tapi proses yang langkahnya berkelanjutan terus-menerus. Gitu sih, Syafira. Semoga pertanyaan temanmu di Tabula terjawab ya. Semoga menjawab ya teman yang bertanya tadi. Ternyata permasalahan itu sering terjadi juga ya di kehidupan kita. Kalau misalnya beda pendapat dengan orang tua, atau misalnya keputusan kita itu tidak sejalan dengan orang tua kita, gitu ya Kak. Ya Dan betul. penting banget buat selalu tanya pendapat atas keputusan atau langkah yang kita ambil. Karena menurut sudut pandang kita dengan orang lain itu tentunya berbeda banget ya Kak. Oke. Mungkin teman-teman Tabula yang mau bertanya boleh banget, silahkan. Karena kita masih ada waktu nih buat bertanya. Halo, selamat malam. Ya, halo Kak Chan, selamat malam. Jadi gini Kak, saya mau tanya, gimana caranya kita tahu kalau keputusan yang kita ambil tuh udah betul atau malah keputusan yang kita ambil itu salah? Terima kasih. Oke, selamat malam juga Kak Chan. Saya coba jawab ya. Ini pertanyaan sejuta umat sebenarnya. Tapi jawabannya ini saya yakin ini tidak bisa memuaskan Kak Chan ya, karena jawabannya adalah ya balik lagi ke Kak Chan ya, ketika kita buat decision gitu, terus kan kita mikirin nih kita mau ambil pilihan yang mana gitu. Kita bisa ambil pilihan A gitu. Terus kan ketika kita coba mengambil pilihan itu tuh pasti ada dampaknya ke kita, pasti ada risiko yang terjadi gitu ya. Nah itu dirasa-rasa aja. Itu apakah kita sanggup untuk terus menjalankan keputusan itu atau enggak gitu ya. Apakah nanti resikonya terlalu besar, dampaknya terlalu besar, kita jadi nggak sanggup, ya berarti kita perlu mengkaji ulang keputusan kita. Gitu. Jadi kalau jawaban secara sainsnya, secara teorinya tidak ada gitu, tapi ini sering ditanyakan ya Kacan dan teman-teman semua. Jawabannya adalah kita perlu merasa-rasa lagi gitu dari decision yang kita sudah buat, kita masih sanggup ya gitu untuk menjalankannya. Itu sih kurang lebih. Semoga menjawab ya Kacan. Boleh tanya lagi sekali? Boleh, boleh. Boleh. Kalau misalnya kita ngelihat dari banyak orang yang misalnya kayak banyak orang yang diuntungkan berarti itu keputusan benar, dan banyak orang yang misalnya dirugikan berarti itu salah, itu bisa nggak dipakai kayak gitu? Nah, wah pertanyaannya mantep ya. Itu kan kalau kita kembalikan ke tadi namanya adalah konsep value atau nilai, ya nilai pribadi gitu ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa hidup di dunia ini tuh orang punya nilainya beda-beda ya. Ada orang yang punya nilai pribadi itu adalah yang penting diri sendiri ya, individualis. Tapi ada juga orang yang punya nilai pribadi adalah kebersamaan ya, kebahagiaan orang lain. Which is jawabannya tergantung Kacan ya. Kalau kamu gitu ataupun kita adalah seseorang yang menjunjung nilai kebahagiaan orang lain, ya berarti keputusan yang membahagiakan orang lain itu baik. Tapi kalau kita punya value atau nilai adalah dalam tanda kutip ya sifatnya lebih individual gitu, maka keputusan yang membahagiakan orang lain bisa jadi membuat kita menderita. Gitu. Jadi dibaikin lagi sih kepada value orang. Jadi kalau ditanya ada jawaban benar atau enggak ya, jawabannya nggak ada ya, tergantung dari value atau nilai dari orang tersebut. Terus kalau ditanya value itu dari mana aja Kak bisa muncul? Wah panjang ya. Bisa dari pengalaman masa kecil, bisa dari kepercayaan yang dipegang, bisa dari etnis yang dipunyai gitu ya, dari kepercayaan dan segala macamnya, dari sekolah gitu, dari teman-teman dan segala macamnya. Itu sih Kak Chan. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Terima kasih. Sama-sama.
Oke, terima kasih Kak Chan sudah bertanya. Nah, ini mungkin aku mau tanya lagi nih. Karena Boleh, masih silakan. pengen tahu lebih banyak tentang decision making nih Kak. Silakan. Oke. Kak, sebenarnya kita boleh nggak sih mencampurkan perasaan kita dalam membuat keputusan itu, Kak? Atau sebenarnya itu mencampurkan perasaan itu malah hal yang salah, Kak? Harus berpikir logika terus kita, gitu, Kak? Oke, pertanyaan bagus ya. Kalau dari datanya ya, dari data penelitian gitu, katanya kita buat, ketika kita buat keputusan gitu, perasaan tuh punya andil atau punya pengaruh yang besar, ya. Tapi gini sih, mungkin kalau kita ngomongin perasaan gitu, kita perlu tahu ya bahwa perasaan itu nggak selalu perasaan yang netral ya, perasaan yang positif gitu ya. Contoh, kalau kita lagi kesal gitu ya, kita di jalan gitu, terus kita disenggol orang gitu ya, terus perasaan kita apa sih? Kesel ya. Kesel terus pengen berantem aja nih di jalan gitu. Itu kan perasaan tuh ngomongnya, emosi ya. Tapi kan bukan emosi yang tepat. Ya, jadi kalau ditanya, perlu nggak sih perasaan dikesertakan dalam beberapa konteks? Perlu, ya. Misalnya dalam relasi, memilih pasangan gitu ya, memilih pekerjaan, memilih tetap bertahan atau tidak di suatu pekerjaan dan segala macam tuh ya mungkin bisa melibatkan perasaan lah. Tapi dalam konteks perasaan yang negatif gitu, kita juga perlu hati-hati ya, karena perasaan itu juga yang bisa membawa kita ke dalam masalah. Ya kadang-kadang contoh tadi di jalan, sekarang tuh lagi model karena kita banyak main di media sosial ya, nggak boleh kemana-mana, berantemnya di media sosial ya. Ada orang komen sedikit, kita berantem gitu. Nanti setelah mereda berantemnya, baru kita sadar nih, kayaknya nggak guna deh tadi berantem, kebawa emosi aja. Nah itu perasaan tuh, perasaannya mendorong kita untuk mendesain, kita buat keputusan untuk komen balik. Kita buat keputusan untuk, dan tanda kutip tuh, ngatain balik. Ya. Jadi, kalau jawabannya tuh baik lagi, ini jawabannya mungkin tidak memuaskan ya, tidak ada jawaban iya atau tidak gitu, tapi jawabannya adalah kudu hati-hati. Ya perasaan yang negatif itu bisa membawa kita ke dalam masalah, tapi perasaan yang positif justru mungkin ya bisa membawa kita kepada desisi yang benar. Ya contoh baik lagi tadi ya tentang relasi ya. Kalau misalnya dari fakta yang ada nih nggak cocok nih, wah susah nih. Dia beda kepercayaan, beda apa, rumah jauh gitu ya. Orang tua mungkin tidak setuju faktanya, tapi kalau kita punya opini, kita punya emosi yang kuat tentang dia, bisa aja itu kita jadikan base keputusan kita. Itu sih, saya kira. Oke, jadi ternyata perasaan tuh juga bisa ya untuk jadi pertimbangan dalam membuat keputusan. Tapi kita harus lihat dulu apakah perasaan itu negatif ataukah positif. Kalau justru perasaan itu adalah perasaan negatif, justru akan membuat kita membuat keputusan yang salah gitu ya, Kak? Ya, betul, saya kira. Oke, nah ini ada lagi nih. Satu penanya lagi, silahkan. Oke. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Selamat malam. Kakak, saya ingin bertanya, terkadang kan kita sudah membuat keputusan dengan yakin. Nah, setelah kita telah menjalani keputusan pilihan tersebut, ternyata ada perasaan menyesal. Nah, untuk solusinya bagaimana untuk saat perasaan menyesal itu datang, apakah ada solusi dan saran gitu, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mas Nur ya, saya panggilnya Mas Nur aja ya. Iya, Kak. Oke, jadi tadi pertanyaannya ketika kita udah buat keputusan terus kita menyesal. Nah itu kan berarti ada sesuatu ya, berarti kan ada dampak yang terjadi tuh di kita gitu. Jadi kita lihat sebenarnya yang kita bisa lakukan Mas Nur adalah dilihat lagi apa sih yang Mas Nur gitu sesalkan gitu ketika keputusan sudah dibuat. Sekali lagi ya pasti nanti nggak jauh-jauh tuh hubungannya dengan value-nya atau nilai Mas yang Mas Nur pegang ya. Kalau tadi saya contoh ini misalnya, saya orangnya individual gitu ya, tapi saya milih keputusan yang menguntungkan orang banyak gitu. Ya mungkin di dalam perjalanannya ketika keputusannya itu diambil, saya jadi menyesal gitu, ya bisa aja. Ya, ataupun mungkin faktor lain ya, ternyata keputusan kita itu merugikan orang banyak gitu, atau nyusahin orang lain ya, itu bisa juga jadi penyesalan. Jadi ketika kita membuat keputusan, terus muncul perasaan menyesal, kita bisa lihat lagi tuh keputusannya sudah oke atau belum.
Nah, kita bisa balik lagi tuh, ditelaah lagi keputusannya, dilihat lagi fakta opininya, kemudian kita buat alternatif solusinya, kita pertimbangkan lagi resikonya, dan kita ya buat lagi keputusannya. Ya, karena prinsipnya jangan takut buat balik lagi gitu ya, untuk menelaah gitu, karena keputusan bukan sekali aja gitu ya, bukan one step proses, tapi merupakan proses yang berkelanjutan gitu. Oke, bagaimana Kak Nur? Apa jawabannya sudah menjawab dari pertanyaannya? Iya kakak, sudah lumayan. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Nur. Oke, terima kasih ya Kak Nur. Nah, berhubung sudah mau jam 8 nih Kak, mungkin sesinya bisa aku tutup ya Kak. Oke. Oh iya, mungkin terakhir aku mau berterima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah bersedia hadir untuk mengikuti sesi Tabula Talks malam hari ini. Dan juga aku mau berterima kasih juga kepada Kak Jaidi yang sudah bersedia menjadi narasumber kita, sudah bersedia meluangkan waktunya juga nih buat sharing-sharing ilmu-ilmu dari Kak Jayadi sendiri. Thank you. Ya, mungkin sekian ya dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di Tabula Talk selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk Kak Jayadi. Terima kasih juga teman-teman semua. Terima kasih juga teman-teman Tabula yang mau kasih tempat untuk saya sharing tentang topik decision making. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan selamat malam.